sholat berjamaah itu lebih utama. Nah, karena afdalu sholatul jamaati afdalu. Ya. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama. Yang menunjukkan kata komparasi kelebihan. Lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa 18 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam Kitabus Shalah, hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab salat, dan masih di dalam bab yang ke-8, babu mawaqitis salah, bab tentang waktu-waktu salat, Dan ini adalah hadis yang tersisa, yang terakhir, yaitu hadis yang ke-61 dari bab mawaqitis salah. Kita baca hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Silahkan dilihat di halaman 47, hadis yang ke-61. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattabi jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabati syams faja'ala yasubbu kuffara Quraisy
wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu taghrub. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahi ma sallaituha. Qala faqumna ila Buthan fatawadda'a lis-salah wa tawadda'na laha fasalla al-'asra ba'dama gharabat asy-syams thumma shalla ba'daha al-maghriba. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada saat peperangan Khandaq setelah matahari terbenam. Dia pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku belum mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam." Hingga matahari terbenam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku juga belum mengerjakan sholat asar." Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kami lantas beranjak menuju Buthan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk salat dan kami juga berwudu untuk salat. Beliau lantas mengerjakan salat asar pada saat matahari telah tenggelam. Setelah itu beliau mengerjakan salat maghrib. Taib. Ahibati fillah afanillahu iyyakum. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdullah. Dan sahabat Jabir bin Abdullah sudah disebutkan riwayatnya ketika hadis yang ke-35 ya, sudah disebutkan riwayatnya ketika hadis yang ke-35. Dan kita sebutkan Jabir bin Abdullah, nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu anhu. Jadi beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasulullah SAW. Jabirnya sahabat Rasulullah SAW, Abdullahnya sahabat Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah bin Haram. Dan beliau mengikuti Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah berarti beliau adalah salah seorang dari yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari penduduk kota Madinah. Dan inilah orang-orang yang paling berjasa dari penduduk kota Madinah. Gara-gara setelah Allah tentunya, kemudian orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad SAW pada Bai'atul Aqabah, akhirnya setelah mereka membaiat Rasulullah SAW masuk Islam, mereka pulang ke kota Madinah dan mendakwahkan Islam. Akhirnya kaum muslimin penduduk kota Madinah masuk ke dalam agama Islam sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Dan Aqabah adalah sebuah dataran tinggi di kota Mekah, yang mana Rasulullah SAW membaiat para sahabat Nabi dari kaum Ansar. Awalnya cuma sekitar 7 orang, atau ada yang mengatakan 12 orang. Kemudian setelah itu ada Bai'at Aqabah yang kedua, tambah banyak. Jadi cuma 7 atau 9 orang yang membaiat Rasulullah SAW. Setelah itu Islam tersebar di tengah penduduk kota Madinah. Kemudian beliau berperang bersama Rasulullah SAW dalam seluruh peperangan Rasulullah SAW, kecuali perang Badar. Perang Badar yang pertama, yang mana beliau dilarang oleh bapaknya, yaitu Abdullah bin Haram, untuk ikut, karena agar bisa menjaga saudari-saudarinya. Kemudian ketika
bapaknya meninggal, yaitu Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu meninggal di peperangan Uhud, maka akhirnya beliau menikahi seorang janda agar bisa mengurus saudari-saudarinya. Menikahi seorang janda agar bisa mengurus saudari-saudarinya. Setelah itu beliau tidak pernah sama sekali tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahibati fillah afanillahu iyyakum, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kana katsirul hadis, yaitu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di Masjid Nabawi memiliki majelis ilmu yang mana beliau meriwayatkan hadis di Masjid Nabawi, dan juga memiliki majelis ilmu yang beliau memberikan ilmu dan fatwa kepada kaum muslimin di Masjid Nabawi. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Di sini disebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini juga sahabat Nabi yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Umar bin Khattab bin Nufail Al-Hudhali. Beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang kedua terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, ya. Kemudian beliau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mati syahid. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mati syahid. Dan kita tidak bisa menentukan seseorang mati syahid kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di atas gunung Uhud, maka gunung Uhud bergetar menunjukkan cintanya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utsbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kemudian Umar bin Khattab adalah diberikan gelar Al-Faruq. Al-Faruq seperti masjid ini. Kenapa? Karena dengan masuk Islamnya beliau, maka kaum muslimin menjadi mulia, jaya di hadapan orang-orang kafir. Mazilna a'izza mundu aslama Umar. Masih saja kita mulia, berjaya semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Makanya beliau pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-5 atau ke-6 dari kenabian. Jadi tidak langsung.
ya, tidak seperti Abu Bakar, Ali, Khadijah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Khabbab bin Al-Arat, kemudian Bilal, tidak. Tetapi beliau tahun ke-5, tahun ke-6 Hijriah. Dan beliau mengikuti seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka akhirnya beliau pun dibunuh pada akhir bulan Dzulhijjah, yaitu 4 hari lagi tersisa dari malam-malam bulan Dzulhijjah. Beliau dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang dimuliakan oleh kaum Syiah Rafidhah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu beliau sudah sedang sholat subuh, ya. Lalu akhirnya setelah ditombak beliau dibawa ke rumahnya, dan setelah 3 hari setelah kasus penombakan maka beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Dikuburkan bersama 2 sahabatnya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, di dalam rumah. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab boleh dikuburkan di dalam rumah? Padahal kan itu khusus untuk Rasulullah atau untuk Nabi. Karena Nabi, al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka mengapa Abu Bakar dan Umar diperbolehkan dikuburkan di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha? Jawabannya adalah ijma' para sahabat. Para sahabat bersepakat dibolehkannya 2 orang tersebut dikuburkan di dalam kamar. Adapun yang lainnya maka tidak ada ijma' atasnya. Dan beliau memimpin menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Rasulullah SAW, 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari. 10 tahun 6 bulan beberapa hari. Nah, ini berkaitan dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada saat perang Khandaq setelah matahari terbenam. Kita sudah sebutkan perang Khandaq. Kapan peperangan Khandaq? Yaitu ketika tahun keberapa? Ke-5 Hijriah. Setelah matahari terbenam, ya, dia pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mencaci maki orang-orang kafir Quraisy? Karena akibat orang-orang kafir Quraisy mengepung kota Madinah pada peperangan Khandaq, maka akhirnya beliau tidak sholat asar. Makanya beliau mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Umar berkata, ya Rasulullah, aku belum sholat asar hingga matahari terbenam. Ya, padahal waktu sholat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Nah, ini yang menyebabkan beliau sangat marah kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW pun berkata, demi Allah aku juga belum mengerjakan sholat asar. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kami lantas beranjak menuju Buthan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Buthan adalah sebuah tempat atau lembah di kota Madinah yang sekarang disebut dengan Lembah Abu Jaidah. Jadi dia lembah gitu, Buthan, untuk sholat di dalamnya. Lalu Nabi Muhammad SAW berwudu untuk sholat, kami juga berwudu untuk sholat. Kemudian beliau lantas mengerjakan sholat asar pada saat matahari telah tenggelam. Jadi
karena belum sholat asar, akhirnya beliau sholat asar dulu meskipun matahari tenggelam. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang tertidur atau kelupaan sholat asar karena satu hal, akhirnya dia lupa, tersibukkan seperti Rasulullah SAW berperang, ya, akhirnya beliau boleh mengqadha. Ini boleh mengqadha kalau ketiduran atau kelupaan, boleh mengqadha. Tapi mengqadhanya setiap hari itu lain kelupaan. Ya, kalau mengqadhanya setiap hari itu lain kelupaan. Setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama yaitu boleh mencaci maki orang-orang kafir. Karena Nabi Muhammad SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Buktinya beliau tidak apa? Tidak melarang. Ya, berdiam saja, itu menunjukkan beliau setuju. Cuma di sini dilihat maslahat mafsadatnya. Kadang-kadang seseorang mencaci, memaki orang-orang kafir malah mendatangkan mudarat bagi kaum muslimin. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian malah mendatangkan kebencian sehingga sulit menerima dakwah Islam. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau kejadiannya seperti ini, kaum kafirin, musyrikin menyulitkan kaum muslimin, sehingga gara-garanya akhirnya mereka tidak bisa sholat tepat pada waktunya. Nah, ini boleh untuk mencaci makinya. Yang kedua adalah boleh untuk bersumpah jika memang diperlukan, meskipun tidak dimintai. Boleh untuk bersumpah jika memang diperlukan, meskipun tidak dimintai. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi ma shallaitul asra. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku belum salat asar. Nah, ini. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah boleh mengqadha salat yang ketiduran atau kelupaan dengan cara mengerjakannya sesuai dengan urutan waktu sholat, bukan sesuai dengan yang memiliki waktu sholat. Kita mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, maka kerjakanlah sesuai dengan urutan waktu sholat, bukan yang memiliki waktu sholat. Yang memiliki waktu sholat, sholat apa? Sholat maghrib. Nah, begitu juga dalam jamak. Pendapat yang lebih dikuatkan adalah bahwa apabila seseorang menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, jamak takhir, maka dikerjakan sesuai dengan urutan waktu sholat, bukan mendahulukan yang memiliki waktu sholat. Seperti misalkan menjamak zuhur asar, jamak takhir dikerjakan di waktu asar, maka sholat apa dulu yang dikerjakan? Sholat zuhur, baru sholat asar. Menjamak takhir sholat maghrib dan isya, sholat apa dulu yang dikerjakan? Sholat maghrib baru sholat isya, meskipun imamnya sholat isya. Kita belum mengerjakan sholat maghrib, maka kita ikut. Ya, kita ikut. Kalau kita mengikuti dari pertama, orang sholat isya, kitanya sholat maghrib, kita mengikuti dari rakaat pertama, maka ada dua pilihan. Kita menunggu sampai imam selesai. Jadi imam rakaat keempat, kita tunggu tasyahud. Ya. Kalau ada yang menggawil di higabian, biarkan ja. Berarti ini kada paham. Ya. Yang ngalih kalau ditarik sidin. Nah,
ini para ikhwan. Taib. Opsi yang kedua adalah mufaraqah. Imam rakaat keempat salat Isya, kemudian kita salam rakaat ketiga salat maghrib. Baru setelah itu ikut imam jamaah salat Isya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih dikuatkan dalam hal ini adalah opsi pertama, yaitu ikut imam sampai selesai. Ikut imam sampai selesai. Nah, kalau seandainya ikut imam pada masbuk rakaat pertama, rakaat kedua dia ikut, imamnya sholat Isya, dianya sholat maghrib, dan ikutnya pada rakaat yang kedua, maka bagaimana? Ya sudah, berarti pas sholatnya 3 rakaat, dan seperti itu selanjutnya. Taib. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Alhamdulillah. Ini orang kalau baca kitab itu, kalau bab baru itu semangat, penambah semangat. Pokoknya yang hanyar-hanyar itu nyaman. Wadai hanyar nyaman, nasi hanyar masak nyaman, ya. Lebab yang baru nyaman, bini hanyar nyaman. Pinanya lah. Taib. Bismillah. Taib, bab yang ke-9. Jadi kita sekarang mempelajari masih kitabus shalah, kitab yaitu hadis-hadis yang ditulis tentang sholat. Tapi babnya yang beda. Kalau tadi bab yang ke-8, babu mawaqitis shalah, bab waktu-waktu sholat. Nah, sekarang bab yang ke-9, babu salatil jama'ati wal imamati. Bab keutamaan dan kewajiban salat berjamaah serta permasalahan imam. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan itu, keutamaan dan kewajiban salat berjamaah dan permasalahan imam. Artinya berkaitan dengan hal keimaman. Tapi sebelum kita lanjut, apa arti jamaah? Jamaah artinya kumpulan. Mengapa dikumpulkan? Mengapa dinamakan jamaah? Mengapa dinamakan jamaah? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang sholat berkumpul dalam mengerjakan sholat di waktu yang sama, di tempat yang sama. Makanya disebut dengan sholat jamaah. Karena kaum orang-orang yang sholat berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kalau seandainya waktunya berbeda, maka tidak dinamakan berjamaah. Kalau seandainya tempatnya berbeda, tidak dinamakan berjamaah. Taib. Kita masuk sekarang kepada hadis yang pertama. Tahu sebelum hadis yang pertama? Ya, kita masuk kepada hadis yang pertama. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang ke-62 di dalam bab yang ke-9. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat berjamaah itu melebihi salat sendirian sejumlah 27 derajat. Taib. Poin pertama adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Dan beliau ini sudah disebutkan pada hadis yang ke-13. Ya. Pada hadis yang ke-13 nama lengkap beliau Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail al-Hudhari al-Qurashi al-Adawi.
Beliau masuk Islam bersama bapaknya. Nah, bapaknya tadi masuk Islam kapan? Tahun keberapa? Kelima atau ke-6 Hijriyah. Ya. Dan akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Beliau tidak ikut perang Badar, tidak ikut juga perang Uhud karena masih kecil. Ya. Karena masih kecil belum baligh. Karena syarat ikut perang berjihad itu sudah baligh, syarat wajibnya. Kemudian diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Khandaq pada tahun kelima Hijriyah. Ya, pada tahun kelima Hijriyah. Berarti umur beliau tahun kelima Hijriyah 15 tahun. Coba bandingkan. Ya, kekanakan umur 15 tahun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan di zaman sekarang. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 15 tahun berjihad, mengangkat senjata melawan musuh. Umur 15 tahun di zaman sekarang berjihad, main game. Rank. Lu enggak paham tuh rank itu apa? Rank. Ya. Nah, itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Maka hasilnya pun beda juga. Di zaman sekarang umur 15 tahun sudah berpacaran. Yang dipikirkan adalah outfit, pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang dipikirkan adalah media sosial, berapa followers, bagaimana bisa trending, bagaimana bisa viral. Zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dipikirkan adalah bisa berjuang untuk Islam. Nah, ini. Jadi sangat berbeda jauh memang. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dikenal oleh Nabi dan juga para sahabat sebagai orang yang memiliki keutamaan dan juga sikap wara'. Wara itu meninggalkan sesuatu yang halal agar tidak terperosok kepada yang haram. Itu namanya wara'. Kemudian Imam Malik berkata, baqiya ibnu Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanah yaqdumu alaihi wufudun nas, yakni litalaqqil ilm. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kata Imam Malik ini rahimahullah, Abdullah bin Umar masih hidup selama 60 tahun. Berarti umur beliau tadi 15 tahun perang Khandaq, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11, 6 tahun, kemudian tambah 66 tahun, ya, masih hidup beliau setelah Rasulullah SAW 60 tahun. Untuk menghadapi orang-orang yang datang ke kota Madinah belajar ilmu agama. Dan beliau kana syadidal taharri wal ihtiyati fatwa. Beliau sangat hati-hati di dalam memberi fatwa. Tidak seperti di zaman sekarang. Kalau ustadznya bikin status di media sosial atau ustadznya ditanya di kolom komentar, nanti ada yang menjawab, Ustadz ulun umpat menjawabakanlah. Ya. Ini tidak. Lebih baik dijauhi sikap seperti itu. Orang-orang terdahulu sangat takut memberi fatwa. Ya, sangat takut memberi fatwa. Hati-hati. Kemudian beliau wafat di kota Mekah tahun 73 Hijriah. Dan Ibnu Umar inilah yang melarang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pergi ke Irak, ke kota Kufah, untuk menerima baiat dari orang-orang di sana. Beliau melarang, jangan pergi. Tetapi karena sudah banyak surat-surat yang datang kepada beliau, akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetap pergi ke kota Kufah untuk dibaiat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah.
Nah, itu adalah siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat berjamaah itu melebihi salat sendirian sejumlah 27 derajat. Apa yang dimaksud dengan keutamaan salat berjamaah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini terjemahannya mungkin lebih tepatnya begini. Salat berjamaah itu lebih utama. Nah, karena afdalu salatul jamaati afdalu. Ya. Jadi salat berjamaah itu lebih utama. Yang menunjukkan kata komparasi kelebihan. Lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Apa yang dimaksud para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu pahala. Pahala sholat berjamaah lebih banyak 27 derajat dibandingkan pahala sholat sendirian. Nah, itu yang dimaksud. Baik. Kita lanjut membaca hadis yang ke-63. Baru nanti kita ambil beberapa pelajaran sebagaimana yang sudah kita biasa lakukan ya. Hadis ke-63. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menenturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah dilipatkan terhadap keutamaan salat di rumah atau dan di pasar atau kiosnya sebanyak 25 kali lipat. Demikian itu karena dia berwudu dan membaguskan wudunya lalu keluar masjid menuju masjid dan tidak ada suatu alasan pun yang membuatnya keluar kecuali untuk sholat. Tidaklah dia mengayunkan langkah, melainkan dia akan terangkat 1 derajat dan terhapuskan 1 kesalahan karenanya. Dan jika dia mengerjakan sholat, maka selama dia masih di tempat sholatnya, maka malaikat senantiasa mendoakannya, ya Allah curahkanlah sholawat kepadanya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rahmat kepadanya. Orang tersebut dinilai senantiasa mengerjakan sholat selama dia menunggu sholat selanjutnya. Baik, poin pertama dari hadis ini seperti biasa yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa? Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah kita baca biografinya pada hadis yang kedua ya, kita lihat hadis yang kedua, yaitu Abu Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Beliau masuk Islam pada peperangan Khaybar, pada tahun terjadinya peperangan Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Kemudian beliau melazimi, yaitu selalu menemani Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat memperhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafalnya dan beliau meriwayatkannya. Ya.
Kemudian beliau selalu bertanya tentang hadis Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku sudah menduga bahwa engkau adalah, saya ulangi, aku sudah menduga bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang ini sebelum engkau kecuali engkau. Lihirsika alal hadis, karena kegigihanmu untuk mendapatkan hadis. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau orang yang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Jumlah hadisnya sekitar 5.374 hadis. Jadi satu manusia meriwayatkan 5.374 hadis. Dan beliau wafat pada tahun 27 Hijriah di kota Madinah. Berarti sebelum Umar bin Khattab beliau sudah meninggal duluan. Ya, sebelum Umar bin Khattab beliau sudah meninggal duluan. Ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah dilipatkan terhadap keutamaan salat di rumah dan di pasar kiosnya sebanyak 25 kali lipat. 25 kali lipat. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di riwayat sebelumnya 27. Betul tidak? Riwayat ini 25. Nah, bagaimana maksudnya? Ada banyak pendapat dari para sahabat, dari para ulama. Misalkan siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Beliau menyebutkan sekitar 11 pendapat bagaimana mengumpulkan riwayat 27 dengan 25. Salat berjamaah lebih utama 20 derajat daripada salat sendirian. Dalam riwayat yang lain, salat berjamaah lebih utama 25 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah atau di pasar. Bagaimana menggabungkan 27, 25 ini? Bagaimana menggabungkan 27, 25 ini? Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ada 11 pendapat untuk menggabungkannya. Imam Ibnul Mulaqqin mengatakan ada 13 pendapat. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan ada 3 pendapat. Imam Nawawi juga mengatakan ada 3 pendapat. Nah, kita ambil 3 ini ya, yang kecil. Yang pertama, yaitu tidak ada pertentangan, 27, 25 enggak ada. Apa maksudnya? Karena Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama 25, lalu setelah itu 27. Ya, lalu setelah itu 27. Dan jumlah bilangan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bukan sebagai ukuran. Jadi awalnya beliau sebutkan 25, kemudian setelah itu 27. Ini tidak mengapa. Yang kedua adalah bahwa awalnya beliau diberikan wahyu 25, baru setelah itu diperbaharui lagi wahyunya menjadi berapa? 27. Yang ketiga adalah tergantung keadaan sholatnya dan orang-orang yang sholatnya. Kalau banyak, lebih banyak, maka lebih besar pahalanya. Kalau yang sholatnya lebih khusyuk, lebih besar pahalanya. Nah, ini 3 pendapat bagaimana menggabungkan antara hadis tentang sholat berjamaah
lebih besar pahalanya 25 derajat dibandingkan sholat sendirian, dengan sholat berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah atau di pasar. Nah, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama apa tadi? Bahwa disebutkan yang kecil dulu, baru yang besar. Pendapat yang kedua apa? Beliau dapat wahyunya 25 dulu, baru setelah itu diperbesar lagi oleh Allah menjadi 27. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu berdasarkan keadaan sholat dan keadaan orang yang berjamaah. Kalau sholatnya khusyuk, baik imam atau makmum, dapat 27. Ya, kalau sholatnya tidak khusyuk, maka 25. Kalau orang yang sholatnya banyak, dapat 27. Kalau orang yang sholatnya sedikit dapat 25. Nah, inilah 3 cara menggabungkan antara riwayat 27 dengan 25. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang yang dilakukan secara berjamaah dilipat gandakan di atas sholat seseorang di rumah dan di pasar atau kiosnya sebanyak 25 kali lipat. Demikian itu maksudnya karena mengapa dilipatkan ya 25 kali lipat atau 27 kali lipat? Karena sebabnya dia berwudu banyak pahalanya. Ya, orang berwudu itu dia tergugur dosa-dosanya sampai akhir tetes air yang dia teteskan saat dia berwudu, gugur pahalanya dan membaguskan wudunya. Siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian lalu keluar menuju masjid, tidak ada suatu alasan pun yang membuatnya keluar kecuali untuk sholat. Maksudnya apa? Dia pergi dari rumah dalam keadaan berwudu menuju masjid, tujuan utamanya adalah pergi sholat berjamaah. Itu saja. Itu pahala. Bagaimana pahalanya? Tidaklah dia mengayunkan langkah, melainkan dia akan terangkat 1 derajat. Nah, ya, maksudnya 1 langkah diangkat 1 derajat. Kemudian 1 langkah 1 derajat dan dihapuskan dosa. 1 langkah lagi diangkat 1 derajat, dihapuskan dosa. 1 langkah lagi diangkat 1 derajat, dihapuskan dosa. Terus seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dia tidak ada dosa, bagaimana? Diangkat lagi derajat. Jadi 1 langkah diangkat derajat dan dihapuskan dosa. Oh, ternyata dosanya enggak ada. Berarti diangkatnya berapa kali? 2 kali. Itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya. Disebutkan dalam hadis, kataballahu lahu bi kulli khatwatin hasanah. Allah menuliskan setiap langkah 1 hasanah. Yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. 1 hasanah tersebut mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Ini luar biasa ya. Makanya yang rumah ini kan komplek nih. Yang rumah ujung sana hendak ke sini banyak pahalanya. Yang kurang berarti yang dihiga masjid. Ya, cuma beberapa langkah saja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada yang bertanya, kalau pakai sepeda motor, pakai mobil, bagaimana? Maka jawabannya yang jelas dia dapat pahalanya. Pergi ke masjid, bukan berarti ukuran bannya 180 derajat. Ya, itu ngawur tuh, mengarut tuh penjelasannya kayak itu. Yang jelas yang ada hadisnya adalah langkah kaki.
Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Lalu di sini disebutkan jika dia mengerjakan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang sempurna, yang merupakan mengumpulkan rukun dan kewajibannya. Jika dia mengerjakan sholat, maka selama dia masih di tempat sholatnya, artinya habis sholat dia di situ duduk, ya, maka malaikat senantiasa mendoakannya, ya Allah curahkanlah sholawat kepadanya. Nah, apa maksudnya? Malaikat mendoakan agar si fulan diberikan sholawat. Maksudnya adalah agar si fulan diampuni dosanya, diberkahi hidupnya. Itu maksudnya. Jadi kalau sholawat dari malaikat, maksudnya adalah malaikat mendoakan agar orang tersebut diampuni, agar orang tersebut diberkahi. Tapi kalau sholawat dari Allah, maka itu berarti Allah memuji hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Kalau sholawat dari manusia, maka itu juga namanya mendoakan agar yang disolawati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat itu bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari manusia. Bukankah Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Allah bersolawat, Nabi bersolawat. Wahai orang beriman, bersolawatlah atas Nabi dengan solawat dan salam yang banyak. Nah, apa maksud solawat Allah? Apa tadi maksudnya? Allah memuji. Si fulan diberi solawat oleh Allah, berarti si fulan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Apa maksud salawat malaikat? Berarti malaikat mendoakan agar mendapatkan berkah rahmat. Apa maksud salawat manusia? Mendoakan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini disebutkan ya Allah curahkanlah salawat kepadanya. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepadanya. Ini doa-doa yang agung. Diperuntukkan bagi siapa? Yang sholat berjamaah, kemudian duduk di tempat sholatnya setelah dia sholat berjamaah. Nah, orang tersebut dinilai senantiasa mengerjakan sholat selama dia menunggu sholat selanjutnya. Kayak tadi kita nih, sholat maghrib, duduk kita di masjid, nunggu isya. Maka selama itu malaikat akan mendoakan kita. Allahumma salli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, salawati dia, artinya berkahi dia. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, rahmati. Yang berdoa siapa? Malaikat. Kabul gak kira-kira? Kabul. Nah, ini luar biasanya sholat berjamaah. Apalagi menunggu jamaah, menunggu sholat setelah sholat. Dan jarang orang yang seperti ini, yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, saya dulu ceritakan ada orang, dia dagangnya goes sepeda, naik sepeda ontel, membawa barang-barang kelontongan, baskom, panci, kemoceng, barang-barang kelontongan, berjajak. Nah, misalkan rumahnya di sini, kalau dia pergi ke kanan, maka pada saat itu dia mikir, oh saya dapat masjid apa di sana untuk sholat zuhur. Nah, ini hati yang terpaut dengan masjid. Kalau dia pergi ke kiri, dia mikir, oh saya dapat masjid apa di sana. Dan benar, saya dapati orang itu. Suatu ketika saya pergi ke Sungai Mesa, ya, ada orang itu setengah jam sebelum zuhur sudah di masjid. Ya, ini subhanallah. Itu orang-orang yang hatinya terpaut dengan
masjid. Ya, yang kadang-kadang dihiga masjid terlambat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ada penjelasan dari Imam Ibnul Mulaqqin. Apa maksudnya malaikat senantiasa mendoakannya? Kata Imam Ibnul Mulaqqin, al-malaikah alladzina yusallun yajuzu an yakunu al-hafadhah wa yajuzu an yakunu siwahum. Malaikat yang mendoakan itu bisa saja nih Raqib dan Atid yang menulis, atau bisa malaikat lainnya. Nah itu dia, malaikat senantiasa yang mendoakannya maksudnya bisa saja malaikat Raqib dan Atid atau malaikat selainnya khusus yang mendoakannya. Nah itu dikatakan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Kemudian tadi ada kata-kata yaitu selama dia masih di tempat sholatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fil makanil ladzi awqa'a fihi shalah minal masjid. Di tempat yang dia mengerjakan sholat di dalam masjid. Ya, mengerjakan sholat di dalam masjid. Taib. Kalau kayak pian tadi, ada sebagian lo udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin belum beristighfar, sudah langsung ke belakang. Nah, masuklah dalam itu. Kan hadisnya berbunyi, maka selama dia masih di tempat sholatnya. Apa maksudnya di tempat sholatnya? Kada begarakkah? Ataukah di tempat sholatnya maksudnya masjid? Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fil makanil ladzi awqa'a fihi shalah minal masjid. Di tempat yang dia kerjakan sholat di dalam masjid. Wa ka'annahu makharaja makhrajal qalib, dan seakan-akan beliau menginginkan bahwa yang dimaksud tempat sholat itu adalah masjidnya, bukan tempatnya yang dia sholat. Nah, wa illa falau qama ila buqatin ukhra minal masjid mustamirran ala niyyati intidhari shalah kana kadzalik. Nah, meskipun dia habis sholat pindah ke belakang misalkan karena sasak sapnya misalkan, ya, maka dia ingin pindah ke belakang, maka tetap dinyatakan dia di tempat sholat, ya, karena kan syaratnya agar didoakan malaikat harus berada di tempat sholat. Nah, kata-kata di tempat sholat ini apakah di tempat yang memang dia sholat ataukah di masjidnya? Mana yang kita kuatkan? Di masjidnya, meskipun dia sudah beranjak dari tempat sholatnya, misalkan dari saf pertama ke saf kedua, ke higa, ke kanan, dan seterusnya. Begitu ya. Baik. Hadis yang ke-64 kita baca sekarang. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala as-salawati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'hum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat, maksudnya untuk dikerjakan, paling berat untuk dikerjakan bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya setelah salat maghrib, salat subuh di waktu setelah terbitnya fajar, fajar yang benar. Ini salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan siapa munafik itu? Man azharal iman
wa akhfal kufra. Siapa saja yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, itu namanya munafik. Ya, munafik akbar adalah orang yang menampakkan keislaman, keimanan, akan tetapi menyembunyikan kekufuran. Itu dia. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, mengapa salat Isya dan salat subuh yang paling berat bagi orang-orang munafik? Thaqulat salatul isya'i wal fajri 'alal munafiqin lil masyaqqah al-lahiqah minal muhafazati 'alaiha. Berat salat Isya dan salat subuh atas orang-orang munafik karena kesulitan yang didapati saat selalu menjaga dua salat tersebut. Li'annahuma fi waqti naumin wa rukunin ila rahah. Karena salat subuh, salat Isya adalah waktu tidur, waktu istirahat. Nah, ini yang menjadikan orang-orang munafik berat mengerjakan sholat apa? Subuh dan Isya. Apa sebabnya tadi? Karena dia waktu istirahat, waktu tidur. Ya. Wal masyaqqa al-khuruju ilaihima fi dhulmah ila ghairi dzalik. Dan termasuk yang memberatkan juga bagi orang-orang munafik salat subuh dan salat Isya adalah karena gelap. Nah, ini juga memberatkan karena dulu tidak ada listrik ya. Matahari terbenam sudah gelap gulita. Matahari terbenam gelap. Nah, ini yang memberatkan. Jadi ada berapa yang memberatkan? Ada dua. Yang pertama apa? Karena waktu istirahat. Yang kedua apa? Karena gelap, ya. Fala yatajashamu hadhihi al-masyaq illa man tayaqqana thawaballahi wa raja. Maka tidak bisa ada yang melalui kesulitan ini kecuali orang yang yakin dengan pahala dari Allah, wa khafa iqaballah, dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang beriman yang tadi orang-orang munafik. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Ya, bangun dalam keadaan malas. Taib. Kemudian lanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat itu, ya, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatangi dalam keadaan merangkak. Ya. Merangkak yang dimaksud kata Imam Nawawi adalah habbu as-sabiyyis saghir ala yadayhi wa rijlaihi. Merangkak berjalan dengan kedua tangannya dan kedua lututnya. Kata Imam An-Nawawi maknanya adalah lau ya'lamuna ma fihi ma minal fadl wal khair. Kalau orang-orang munafik mengetahui di dalam salat subuh dan salat Isya itu ada keutamaan dan kebaikan, thumma lam yastati'ul ityana ilaiha illa habwan la habwa ilaihima. Kemudian mereka tidak bisa mendatanginya kecuali dalam keadaan merangkak. Mereka akan mendatanginya dalam keadaan merangkak. Walam yafutu jama'atahuma fil masjid, dan mereka tidak mau kehilangan atau tertinggal berjamaah di dalam masjid. Fa fihil hathul baligh ala hudurihima. Maka ini adalah perintah yang sangat ditekankan untuk menghadiri salat subuh dan salat Isya. Nah, aku sangat ingin memerintahkan salat dikerjakan lalu dikumandangkan iqamah, ya,
dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, ini menunjukkan boleh imam tetap kalau sibuk milih orang. Nah, boleh. Ya. Annal imam idza arada lahu syughlun yastakhlifu man yusalli bin nas. Bahwa imam tetap, ini menunjukkan bahwa setiap masjid semestinya ada imam tetap, dan mereka yang lebih berhak untuk sholat mengimami, meskipun ada kadang-kadang ustadz di belakangnya, mereka yang lebih sholat untuk berhak mengimami. Taib. Kemudian lalu dikumandangkan iqamah dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama mereka, bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW bisa saja beliau orang sholat, kemudian beliau pergi ke rumah-rumah orang yang tidak sholat, ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, agar beliau bakar rumah-rumah tersebut. Tetapi kenapa beliau menunggu ini selesai sholat dulu baru beliau pergi ke rumah-rumah? Jawabannya kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah bahwa agar benar-benar terlihat, oh orang ini memang tidak sholat berjamaah. Jadi kalau pas lagi sholat kemudian beliau bakar, maka ada alasan, oh kami kan terlambat, kami ingin sholat tapi kenapa engkau bakar rumah kami? Tapi kalau sudah selesai sholat memang tidak sholat berjamaah, maka berhak untuk dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah ini para ikhwah. Dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki yang baligh muslim. Mengapa? Karena tidak mungkin hukuman sholat berjamaah yang tidak sholat berjamaah dibakar rumahnya kalau seandainya hukum sholat berjamaah hanya sunnah. Tidak mungkin dibakar. Masa orang meninggalkan sunnah dihukum seperti itu? Nah ini menunjukkan sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW membakar atau bertekad ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di dalamnya, terutama laki-laki yang sudah baligh, kecuali kalau itu ala tarki wajib, kecuali kalau itu adalah meninggalkan yang wajib, bukan yang sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, apa dalil sholat berjamaah di masjid bagi laki yang sudah dewasa wajib? Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW ingin membakar. Lalu setelahnya, dan tidak mungkin rumah mau dibakar kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau cuma sunnah, nggak mungkin mau dibakar. Paham ya? Kalau cuma sunnah tidak mungkin mau dibakar. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah baru setelah itu 3 hadis kita pelajari, maka kita akan ambil beberapa permasalahan dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Taib. Permasalahan pertama, yaitu hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, hadisnya adalah mutawatir. Nah, hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, hadisnya adalah hadis mutawatir. Cuma dan para ulama bersepakat disyariatkannya sholat berjamaah. Hanya orang-orang khawarij yang tidak mau mengikuti sholat berjamaah kaum muslimin. Nah ini banyak nih.
ya, merasa dia kelompoknya yang paling benar, tidak mau sholat berjamaah bersama jamaah kaum muslimin, bikin jamaah tersendiri. Nah, ini tidak benar ya para ikhwah. Jadi apa pelajaran atau permasalahan pertama? Permasalahan pertama adalah bahwa hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, hadisnya apa? Mutawatir. Permasalahan yang kedua yaitu para ulama bersepakat, berijma' tentang disyariatkannya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Berbeda dengan kaum apa? Khawarij. Baik. Sekarang permasalahan yang selanjutnya. Apa hukum sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki? Ya, banyak pendapat. Pian kan wajib aja pokoknya. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah loh. Tapi pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang sudah baligh hukumnya adalah fardu ain. Fardu wajib ain setiap orang. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan juga sekelompok dari ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Sekelompok dari ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Taib. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil wajibnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang sudah baligh. Yang pertama ayat tentang sholat berjamaah saat berperang. Surat An-Nisa ayat 102. Coba bayangkan, saat berperang saja sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Nah, itu namanya qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Kalau saat berperang saja diwajibkan atau disyariatkan sholat berjamaah dalam keadaan berperang, apalagi, nah, kata-kata apalagi itu ya, menunjukkan qiyasul aula, ya, yaitu analogi yang lebih utama. Berarti lebih lagi, nah seperti itu, dalam keadaan aman. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan orang yang buta. Ya, dan ingat para ikhwah, orang-orang buta, orang-orang tuli itu tidak suka dipanggil dengan tunanetra, tunarungu, enggak suka. Ya buta ya tuli gitu. Lebih suka mereka dipanggil buta dan tuli. Oh, seorang buta tidak diberikan izin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini ini dalil yang kedua. Padahal orang buta itu tidak ada penuntun, orang buta itu sudah tua, orang buta itu jauh dari Masjid Nabawi, orang buta itu berjalan sendirian padahal banyak pohon, banyak binatang buas. Nah, ini pelajaran bagi yang sehat-sehat. Ya, lebih diwajibkan lagi untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ajidu laka rukhsah, aku tidak mendapati bagi engkau wahai si buta keringanan selama engkau mendengar azan. Ya, selama didengar azan maka dia wajib untuk berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat untuknya, yaitu tidak ada pahala salat untuknya kecuali karena ada alasan syar'i. Nah, ini para ikhwan.
Nah, kemudian jadi pendapat yang lebih dikuatkan apa? Hukumnya apa? Hukum sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang sudah balik. Hukumnya apa? Fardhu ain. Taib. Nah, cukup kiranya ya. Kita masih banyak ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita cukupkan dulu. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang bertanya 5 menit mungkin persilahkan. Lalu setelah itu kita salat. Saya ingin bertanya tentang perceraian. Oh, ini di luar sholat berjamaah nih. Perceraian. Saya saat kita sudah mentalak istri untuk menceraikannya dan sudah tidak hidup bersama lagi, namun hanya dengan cara agama Islam dari talak tadi dan tidak diurus perceraiannya ke pengadilan agama, apakah kita masih menanggung dosa mantan istri tersebut atau saat keluar talak sudah tidak menanggung lagi? Maka jawabannya, selama dia sudah tidak talak maka putus hubungan, putus kewajiban, ya, putus hubungan, putus kewajiban. Seperti itu, wallahu a'lam. Dan talak ini menyedihkan, ya, menyedihkan bagi seorang istri. Kalau cerai itu sedih. Saya bukan banyak santri-santri yang kadang di kelas itu dia bingung gini. Iya betul, tahu gini. Tapi alhamdulillah dia cerdas gitu. Kalau saya tanya dia jawab, makanya saya biarkan aja gini. Gini. Coba Pian, Ahmad Zainul ngajar di kelas santrinya kayak ini. Ya, tapi ya namanya santri ya, anak-anak. Tapi kalau ditanya ya dijawab. Jawab dia bisa. Nah, ternyata setelah diteliti keluarganya broken home. Jadi sangat berpengaruh itu. Saya dapati beberapa anak yang seperti itu. Dia liburan malah nggak senang. Mengapa? Karena bingung. Wadah abah mama. Apalagi abahnya ternyata punya mama hanyar. 2 pulang. Berarti mamanya 3 nih. Bingung dia. Nah, ya, jadi hati-hati. Sabar-sabar, banyak berdoa kepada Allah agar tidak bermasalah keluarga, agar sampai tuntung pandang. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berpengaruh kepada anak, kasihan anak-anak. Saya dapati itu beberapa, bukan hanya di pesantren saya, tapi juga di pesantren-pesantren lain. Mereka kadang tidak genah belajarnya gara-gara orang tuanya. Nah, wallah, ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Ini sudah kita bahas panjang lebar ya. Maka jawabannya adalah tergantung keadaan orang itu. Apakah dia yashtahi? Kalau sudah dihidangkan, kemudian pergi ke masjid, Allahu Akbar. Tadi haruannya Nabi nanya. Itu dia tidak lebih baik dia ketinggalan jamaah. Karena dia sangat ingin makan. Tapi sudah makan, kenyang sudah. Ya, pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid. Jangan sampai itu menjadi alasan untuk tidak berjamaah. Jadi dilihat apakah dia punya raghbah, keinginan untuk itu atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar terhidang, tetapi dilihat orangnya. Ya, karena itu kan ada illatnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya. Kenapa kita dilarang sholat saat lagi kebelet, menahan kencing, menahan buang air besar? Karena menyebabkan tidak khusyuk.
Kenapa kita dilarang ikut sholat berjamaah dalam keadaan makanan sudah terhidang? Karena menjadikan tidak khusyuk. Tapi kalau seandainya kita sudah kenyang, ya, maka pada saat itu sholat berjamaah lebih utama. Paham ya? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Menjamak sholat iqamahnya berapa kali? Mungkin yang lebih ditanyakan dulu adalah azannya. Harus pakai azan atau tidak? Maka jawabannya dianjurkan pakai azan. Karena azan itu asal hukumnya adalah memanggil orang untuk sholat. Makanya hanya dianjurkan saja. Nah, lebih dianjurkan lagi iqamah. Karena iqamah untuk mendirikan sholat. Ya, lebih diutamakan lagi iqamah karena iqamah untuk mendirikan sholat. Tapi kalau sholat sendirian, menjamak sholat sendirian, apakah dia iqamah atau tidak? Kalau tidak iqamah bagaimana sholatnya? Maka jawabannya kalau tidak iqamah sah sholatnya. Artinya dia ingin jamak zuhur asar, tidak iqamah sah sholatnya. Nah, lalu berapa iqamahnya? Maka jawabannya adalah dianjurkan setiap kali ingin sholat maka iqamah, berarti 2. Karena fungsi dari iqamah adalah mau mendirikan sholat, bukan mau memanggil orang untuk sholat. Tapi itu pun hukumnya sunnah. Kalau seandainya ada orang yang menjamak sholat tanpa ada iqamah, maka sah tidak sholatnya? Sah, karena dia hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.